Ya, siap. Halo semuanya, selamat datang di Hey Talks. Senang sekali bisa menemani kalian, baik yang lagi di jalan, istirahat di rumah, atau sedang santai. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang mungkin terdengar sangat sederhana, tapi sebenarnya punya dampak yang sangat besar, yaitu tentang self-afirmasi. Banyak orang yang menganggap ini hanya sekedar kata-kata positif, padahal ada ilmu dan praktik nyata di baliknya. Hari ini saya berkesempatan untuk ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa atas nama Miss Wong Budiwati atau biasa dikenal Miss Wiwi, seorang founder dan CEO dari The Facial Skin Lab. Dan ini ada beberapa prestasi beliau. Yang pertama adalah beliau adalah seorang yang memiliki certified hypnotherapist, juga memiliki license NLP practitioner, dan yang ketiga certified quantum life transformation. Jadi hari ini kita akan mengupas tentang the power of self affirmation transforming our lives. Mari kita sambut guest speaker kita yang sangat spesial hari ini, Miss Wiwi. Halo Miss Wiwi, apa kabar nih hari ini? Hai, Miss Andin. Puji Tuhan baik. Gimana kabar Miss Andin? Saya juga alhamdulillah baik hari ini. Oke, senang sekali Senang deh bisa bisa. ketemu ya. Udah lama nggak ketemunya Iya, di sini. iya betul betul betul. Thank you, Luis. Udah dikasih kesempatan untuk sharing Thank you juga pada Miss Wiwi Haywood. ya sudah meluangkan waktu untuk Hey Youth Podcast. Ini adalah episode pertama kita dan kita spesial banget mengundang Miss Wiwi karena Miss Wiwi Wah, memiliki berbagai macam prestasi ya loh, terkait hal makasih ini. loh. Thank you so much. Thank you Miss Wiwi. Oke, mari kita mulai ya Miss ya. Saya Oh, sebenarnya sangat penasaran nih Miss kait dengan self affirmation. Apa sih definisi self affirmation ya menurut Miss Wiwi? kalau menurut aku, self affirmation itu suatu pernyataan positif yang kita ucapkan ke diri sendiri untuk mengingatkan kita gitu bahwa kita tuh cukup, kita berharga dan kita mampu. Suatu pernyataan positif aja buat diri sendiri. Oke. Dan kenapa sih self affirmation ini penting untuk kehidupan kita sehari-hari? Self affirmation itu penting ya karena ketika kita berbicara kepada diri sendiri itu mempengaruhi loh cara kita merasa dan bertindak. Kalau kita lembut sama diri sendiri, energi kita juga lebih positif gitu. Oke, oke. Tapi ada perbedaan nggak sih nih sebenarnya antara self affirmation sama sekedar berpikir positif aja? Kalau berpikir positif kan hanya berharap-harap yang baik-baik gitu ya. Kalau self affirmation itu lebih ke personal, lebih spesifik dan konsisten ya. Jadi kita benar-benar meyakinkan diri, beda kan. Iya, Jadi iya, kalau benar-benar. positif tuh hanya harap-harap baik ya sudahlah. Tapi kalau self affirmation itu lebih menekankan kalau lebih personalnya spesifik dan konsisten sih, Miss. Oke. Nah, Jadi untuk lebih ada kayak punya power untuk keyakinan itu buat diri sendiri. oh gitu, lebih Mm. ini ya mungkin energinya lebih masuk ya ke diri kita ya. Iya, jadi kan kalau positif kan oh ya gini cuman positif cuman ya udahlah ntar eh, apa adanya gitu loh. Tapi kalau self awareness itu suatu tindakan yang kita sengaja lakukan dan kita sadari gitu loh apa yang kita katakan gitu loh. Jadi kayak mantra gitu ya self affirmation. Oke. Heeh. Nah, sebenarnya saya penasaran juga nih, Miss. Kira-kira dalam pengalaman Miss, bagaimana self affirmation ini dapat membantu ya menghadapi tekanan sosial? Kalau buat saya afirmasi ini seperti jangkar. Jadi saat eh, tekanan dari luar, standar dari luar bikin kita cemas, bikin kita takut. Nah, itu tuh membuat mengingatkan nilai diri kita gitu yang sebenarnya. Kalau di saya ya di diri saya tuh membantu banget untuk
mengingatkan nilai-nilai diri kita, value kita gitu loh. Di pas ada tekanan itu jadi kita tuh sebagai jangkar lah self affirmation ini. Oke, kira-kira boleh diceritakan pengalaman Miss Wiwi sendiri nih, di mana self affirmation benar-benar membuat perubahan dalam hidup Miss. Ya, self affirmation itu suatu kenyataan, suatu yang pernah saya alamin tuh yaitu dari seorang ibu rumah tangga menjadi seorang CEO The Facial. Jadi tuh waktu itu saya masa ragu kan, bisa gak dijalanin bisnis ini kan. Nah, tapi saya self affirmation, saya ulangin terus, saya cukup, saya mampu, saya dipimpin oleh Tuhan. Jadi itu yang bikin saya tuh maju terus, jalan terus gitu. Kira-kira sudah berapa lama nih Miss Wiwi ini mempraktekkan self affirmation dari yang tadinya seorang ibu rumah tangga, lalu berapa lama sampai akhirnya benar-benar bisa membuat bisnis The Facial Skin Lab? Berapa lama dari 2018 ya, pas Hmm. saya belajar tentang saya belajar ikut kelas hipnoterapi. Nah, di situ saya menyadari pentingnya suatu self talk dan kata-kata positif ke diri sendiri gitu loh. Itu eh, sangat penting sekali dan sangat powerful. Dari situlah saya mulai praktekin self affirmation saya, self talk lah. Sedangkan self affirmation itu seperti self talk buat diri saya. Oke. Mm-mm. Dan Dan kira silakan Miss. jadi apa buat saya tuh penting banget setelah saya belajar hipnoterapi tuh penting banget self affirmation saya ulang-ulang terus gitu, konsisten. Oke, berarti dari pertama kali tahu tentang self affirmation di tahun 2018 sampai saat ini ya, sampai Iya, 2025. masih saya praktekin. 7 tahun ya, Miss, berarti Iya, heeh, benar-benar. kurang lebih. Oke, apakah Miss dulu ketemu seorang mentor, Miss, pertama kali mengetahui tentang self affirmation ini? Kebetulan enggak, saya nggak pakai mentor, saya pakai sebuah buku. Oh, Saya sebelum. ketemu buku itu di Gramedia, namanya Terapi Berpikir Positif. Hmm. Nah, itu penulisnya Abraham Elvinsky. Hmm. Nah, saya bacanya nggak sekali, 2 kali, 3 kali sampai saya mengerti. Hmm. Self affirmation itu seperti terapi berpikir positif lah. Berarti, Dari mentornya itu buku itu awalnya. oh, Heeh. Jadi terus ikut kelas-kelas juga kan hipnoterapi, NLP, meditasi. Nah itu saya rekap, saya gabungin tuh semua sama gitu. Intinya cara berbicara positif dulu ke diri sendiri dan salah satunya self affirmation itu. Dan saya praktekin juga ada hasilnya emang ada nyata gitu loh. ya berarti dari tahun 2018 ketemu buku, terus sampai akhirnya Miss beneran ikut kelas ya, yang tadi. Iya, saya ikut kelas Hmm. ini banyak deh saya ikutin Hmm. Quantum Life, NLP, hipnoterapi, Bali Usada juga saya ikutin. Dan semua tuh sama tentang self affirmation, tentang self talk yang positif. Kata-kata lah yang kita ngomongin ke diri sendiri. Itu Wah, kuncinya. Mm-mm. sangat penting ya, Miss, berarti. Tapi tidak boleh hanya berpikir positif ya, Miss. Benar-benar harus diucapkan. Iya benar, harus diucapkan. Biarpun Hmm. keadaan kamu saat itu lagi tidak baik-baik saja, Hmm. ya tetap lakukan konsisten. Kita lakukan konsisten, saya lakukan konsisten, saya ucapkan terus gitu kan. Tapi sambil berusaha ya, Miss, bukannya kita sambil rebahan terus kita Betul. ngomong gitu kan. Nah, ya nggak gitu juga konsepnya. Jadi kita tetap bergerak, maju terus, dan kita tetap berkatakan setiap hari konsisten deh. Oke, oke. Gitu. Mm-mm. Saya juga penasaran nih, Miss, terkait dengan tantangan ya, jadi atau miskonsepsi. Jadi kenapa ya, Miss, kira-kira banyak orang yang sulit gitu untuk mencintai dirinya sendiri? Ya karena banyak orang tuh dibesarkan dan dengan standar orang lain dan suka membandingkan diri dengan orang lain. Jadi lupa mengenal dirinya sendiri, lupa mengenal
dan menerima diri sendiri apa adanya gitu. Jadi kenapa sulit percaya diri ya karena hidup dalam standar orang lain dan suka membandingkan diri dengan orang lain. Jadi lupa mengenal diri sendiri dan apa value-value diri sendiri itu jadi nggak ada gitu. Oke, kira-kira ada pengaruhnya juga nggak sih, Miss, dari teknologi gitu ya, misalnya dari sosial media atau dari sebelum adanya sosial media orang memang sudah seperti itu? Oh iya, jadi kan mereka kan melihat kan bandingin diri dia, oh hidup itu kan, jadi merasa diri kita, aduh, kok gue nggak bisa ya, kok dia lebih kaya ya mungkin, dia lebih pinter, dia lebih cantik, dia lebih ada gitu kan, suka bandingin diri kan, dan suka apa kayak harus mengejar gitu kayak standar online tuh jadi standarnya dia, padahal kan kalau sukses itu kan masing-masing kan definisinya kan, Betul. jadi jadi ya sangat besar sih. Jadi kalau media sosial itu ya selalu ada dua sisi ya. Sisi yang positif, sisi yang negatif. Nah, sedang kita mau melihat dari yang mana. Itu sih. Betul, betul, betul. Tapi ini Miss mau nanya juga ya, jadi ketika orang itu mencintai diri sendiri, Mm-mm. kadang mungkin beberapa orang asumsinya orang tersebut egois ya. Tapi jadi tuh apakah ada perbedaan ya yang mendasar antara mencintai diri sendiri dengan bersikap egois? Oh, pasti ada, Miss. Karena self itu tuh merawat diri supaya bisa memberi lebih ke orang lain. Hmm. Tapi kalau egois, itu hanya fokus ke diri sendiri dan nggak peduli sama sekitarnya. Oh, Iya, kalau self love itu pasti merawat diri supaya kita bisa memberi lebih kepada orang lain. Tapi kalau egois itu kan hanya mikir ke diri sendiri, nggak peduli sama yang lain. Itu pasti kelihatan beda ya, Miss. iya betul betul. Berarti self Mm-mm. love ini ada kaitannya sama empati juga ya, Miss ya? Oh iya, pasti. Kalau kita bisa mengasihi diri sendiri, kita pasti bisa mengasihi orang lain kan. Hmm. Tuh. Oke, oke, menarik, menarik. Mm-mm. Terus untuk jangka panjangnya nih, Miss, Miss kan berarti Mm-mm. sudah implementasi dari ilmu yang Miss dapat terkait self affirmation dari 2018 sampai dengan 2025 ya. Ketika sudah mengimplementasikan self affirmation sekian lama nih, Miss. Mm-mm. Apa sih Mm-mm. dampak jangka panjangnya gitu ya dari self affirmation terhadap kesehatan mental? Wah, itu dampaknya tuh besar sekali ya. Kayak jadi saya tuh jadi lebih tenang, lebih resilient, lebih percaya diri, dan tidak mudah goyah atau hancur ketika ada kegagalan atau ada masalah ya gitu yang datang. Itu dampaknya ya. Iya, mungkin salah satu kata kunci yang sering dibahas itu resilient ya, Miss ya. Mm-mm, mm-mm. Itu sangat berpengaruh. Lalu self affirmation sendiri ini juga membantu nggak sih, Miss, untuk meningkatkan kualitas hubungan ya dengan orang lain? Supervision oh sangat berpengaruh, sangat bantu banget. Jadi saat eh, kita penuh nih di dalam, maksudnya kita 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 tahu nih supervision itu sangat kata-kata yang positif itu sangat berdampak besar, ada powernya gitu. Nah jadi kita juga bisa lebih hati-hati ketika berbicara sama orang lain, lebih memilih, lebih sadar gitu loh. Kalau lebih mudah memberi memberi juga tanpa rasa kekurangan. Jadi dalam diri kita tuh penuh dulu. Misalnya ketika kita berkata positif, pasti kita juga mau berkata positif ke orang lain. Jadi kan hubungan itu jadi baik ya, Miss. Iya, Kalau kita betul. berkata-kata, kita respect orang dengan kata-kata yang manis, yang enak didengar, pasti hubungan jadi bagus, Miss. Iya, betul. Ya kan, dibandingkan kita ngata-ngatain orang, kita cepat marah, ya kan. Jadi sangat bantu sih, Miss, hubungan buat networking saya praktekin sih sangat bantu sekali ya. Oke, berarti ada pengaruh besar juga ya, Miss, dari self affirmation ini ke self development Miss sendiri sampai Mm-mm. berdampak lagi ke bahkan Iya, bisnis Miss ya yang Miss bangun ini. iya. Karena menyadari kata-kata positif itu sangat besar kan. Kayak Hmm. orang kan senang kan dipuji kan. Iya, betul. Hey, Kak, Hey Andin, Miss Andin,
aduh kamu cantik sekali loh, kamu terus tambah glowing. Itu tapi bukan yang berarti dibuat-buat ya, Iya tapi betul benar betul. ketulusan lah. Hmm, Seperti kita ngomong ke diri sendiri kan, aku berharga, ya aku mampu. Nah itu kan ke diri sendiri sama gitu, energi yang kita berikan kepada orang lain juga seperti itu gitu. Jadi orang itu menerima juga pasti beda lah rasanya. Nah itu iya kan kalau hubungan jadi baik kan rezeki dateng, iya bener betul gak? betul 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 Nah, betul. heeh. Oke deh. Wah, menarik banget ya. Kalau untuk prakteknya sendiri nih atau tips ya, mungkin Miss mau bagikan juga nih ke para pendengar podcast Hayut ya. Bagaimana sih cara sederhana yang paling sangat sederhana untuk mempraktekkan self affirmation untuk pemula nih, Miss? Kalau saran saya nih, secara sederhana untuk pemula, itu mulai aja dulu dari satu kalimat setiap pagi. Jadi setiap pagi itu sebelum melakukan aktivitas nih, eh, satu kalimat aja setiap pagi. Misalnya, aku cukup, aku berharga. Pilihlah kata-kata yang ingin diingat. Misalnya, aku berkelimpahan, aku mampu. Jadi itu dulu tiap pagi dipraktekin. Mulai dari satu kalimat. Nanti lama-lama kalimat tambah banyak. Iya, jadi setiap pagi satu kalimat singkat aja. Misalnya aku cantik, aku berkelimpahan, aku bahagia, aku sukses, gitu. Apakah dulu Miss pas pertama kali mulai juga dimulai dari satu kalimat dulu Miss atau dari awal emang udah ada beberapa kalimat yang Miss ucapin? Kebetulan ada sih satu kalimat dulu awal mula I am enough. Aku Oh, cukup gitu. Aku dulu pemula awal mula ya itu I am enough gitu. hmm, oke deh. Terus ada teknik tambahan juga nggak sih Miss atau rutinitas ya yang Miss bisa rekomendasikan selain dari self affirmation kan beberapa sumber ya jurnal atau penelitian itu kan memang dia merekomendasikan misalnya menulis jurnal atau bercermin atau meditasi gitu ya. Miss sendiri kira-kira apa saja nih yang Miss praktekkan selama ini selain dari self affirmation? Nah, kebetulan apa yang Miss Andin katakan tadi yang sebutin tuh saya lakukan semuanya. Oh, Cuman ya untuk awal-awal mulai ya saya afirmasi singkat lah tiap pagi. Nah, kalau teknik benerannya tuh saya bercermin nih di pagi hari. Misalnya tiap pagi saya ngomong di depan cermin, saya sebelum itu saya olah nafas dulu, tarik nafas, buang nafas gitu. Nah, saya katakan gitu, I'm lovable, misalnya saya dicintai, saya layak bahagia, saya berkelimpahan, saya mampu, saya berharga. Nah, selain itu saya tulis jurnal. Tulis jurnal tiap hari apa yang saya syukuri dan apa yang jadi proyek-proyek saya, misalnya yang saya goal apa yang saya inginkan. Terus sama meditasi juga gitu loh. Meditasi itu juga bukan kosongin pikiran ya. Jadi meditasi ini seperti kalau di saya sih kayak saat teduh gitu. Jadi sebelum memulai kegiatan tuh bangun tidur saya duduk dulu, tenang, olah nafas, sambil saya berkata-kata itu. Nanti lanjut lagi ke kamar mandi, saya katakan lagi di depan cermin. Sambil mandi saya juga katakan lagi. Sambil pakai skincare juga saya katakan lagi self affirmation itu. Sebelum tidur saya lakukan lagi gitu. Jadi saat itu tekniknya ya konsisten dan persisten sih. hmm. Mm-mm. Oke, terkait dengan konsistensi nih ya, Miss, kan setiap Mm-mm. orang tuh pasti alasannya kalau udah masalah konsistensi pasti kesibukan ya. Jadi Miss sendiri nih, bagaimana sih cara mempertahankan konsistensi dalam melakukan self affirmation di tengah kesibukan sebagai seorang ibu juga, sebagai seorang founder dan CEO juga. Nah, kalau saya jadiin itu sebuah ritual kecil, habit. Jadi kayak seperti kita sikat gigi, Miss. Kalau jadi kebiasaan kan, jadinya tuh otomatis, Miss. Nggak terasa berat lagi gitu. Jadi saya lakukan itu ya seperti ritual kecil aja. Kayak, ya kayak suatu alur bangun tidur misalnya kamar mandi gitu loh, kasih gigi. Nah, itu jadi kebiasaan-kebiasaan itu, Miss. Saya masukin ke kebiasaan aja, ke habit. Jadi nggak terasa berat. Jadi bangun tidur, oh ya langsung bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih universe gitu kan. Jadi masuk, terima kasih saya berkelimpahan gitu. Itu konsisten aja tiap hari. Bangun tidur ya langsung begitu. Oke. Heeh.
Apakah self affirmation-nya juga disambung sama gratitude ya, rasa syukur juga digabung atau gimana kalau untuk Ada, Miss Wiwi sendiri? betul. Nah, ini makanya nih, eh semua tentang extraordinary itu luas. Hmm. Pasti ada kaitan dengan rasa syukur. Rasa syukur itu kayak bahan bakar untuk manifest apa yang kita katakan itu. Nah, itu panjang. Nggak bisa dalam satu kali. Ini ntar ada tentang energi, tentang apa eh, rasa gitu kan. Jadi luas. Tapi setidaknya pasti otomatis deh saat kita nggak bisa memuji dengan sambil menjelekkan kan. Iya betul. Jadi ketika kita tulus ngomong ke diri sendiri pasti ada pas kita bilang apa saya mampu gitu kan. Terus saat saya mampu, saya berharga, sebelumnya pasti kan dibawa dalam doa dulu ya. Maksudnya kayak pas bangun tidur tuh kayak diem dulu gitu kan. Ya, kalau saya sih ya, nih kalau rutinitas saya lakukan itu. Pasti saya berterima kasih dulu. Otomatis, dan baru saya mengatakan kepada diri saya sendiri apa yang saya inginkan terjadi gitu loh dalam hidup saya. Hmm. Berarti apakah Self dari talk. pertama kali nih Miss dari 2018 Miss pelajarin, apakah Miss memang Mm-mm. sudah ada rencana untuk bikin klinik Miss? Nggak ada, nggak ada Miss Oh. sama sekali. Kan saya kan tadinya ibu rumah tangga ya. Hmm. Jadi kan awal-awal juga mulai bisnis itu saya juga cuma jadi reseller gitu kan. Hmm. Jadi reseller, ada franchise juga. Cuman saya naikin next level saya. Aduh, saya pengen deh punya bisnis yang berbentuk PT gitu kan. Jadi Hmm. itu saya bisa membuat wanita juga jadi cantik gitu kan. Kayak saya percaya kecantikan itu jalan atau pintu gitulah untuk self love gitu loh, Miss. Jadi emang nggak ada rencana buka klinik gitu loh. Cuman ya karena saya afirmasi terus kan. Dan saya juga sebelumnya juga kayak eh afirmasi misalnya saya seperti seorang pengusaha gitu loh. Nah, itu kan somehow itu terjadi gitu loh. Hmm. Tapi saya terus bergerak ya, bukan Iya, rebahan ya. iya betul. Bukan saya setiap gue nggak usah ngapa-ngapain, gue afirmasi aja terus gitu. Itu namanya ya halu juga sih. Jadi kita tetap mesti bekerja, lakukan aja, lakukan dengan tulus, dengan ikhlas gitu loh. Lakukan yang terbaik lah. Kita bekerja juga apa yang ada saat ini ya lakukan yang terbaik. Sambil kita repetisi, kita konsisten, affirmation affirmation pasti nanti ada kebuka gitu jalannya. Somehow ada aja jalannya. Hmm. Kalau hatinya bersih, terus rasa syukurnya besar, nah terus kita plus self affirmation lagi, wah itu pasti ada jalannya. Apalagi ketika kita sering self afirmasi, yang mana branding kita secara nggak langsung orang udah kenal kita baik gitu ya sebagai orang yang personal brandingnya bagus gitu. Jadi buat Iya. nambah networkingnya juga lebih gampang ya Miss ya. Iya, energinya juga orang kan berasa Hmm. eh temenan sama si Andin enak ya gitu kan. Coba kalau kita bedain deh, kita berteman sama seorang yang murah senyum, sedangkan senyum aja. Terus kata-kata juga positif. Bandingkan dengan orang yang selalu mengeluh. Aduh, bete nih gue, capek gue. Selalu ngomongin tentang masalah-masalah terus. Dan selalu ketemu, bego lu, oneng lu. Kan beda kan ya. Jadi saat kita bertemu dengan orang, kayaknya kalau ada project ini, gue ajak si Andin deh. Pasti begitu kan. Daripada gue kasih dia nih ngeluh mulu anaknya, ya kan? Nggak mental nggak ini kan. Tapi kalau dengan yang ini nih enak nih orangnya kayaknya eh, apa positif gitu kan, ngomongnya juga positif. Pasti beda deh, Miss. Iya, iya benar-benar. Networking tuh, jadi biarpun belum ada networking pun jadi ada gitu jadinya. Benar. Rekomen dari orang itu, si itu aja tuh apa orangnya resilient loh, orangnya positif loh, ya kan? Orangnya apa ringan tangan, maksudnya ringan tangan itu mau membantu gitu loh. Iya, Mm-mm. iya, Efek iya. lah Miss, pasti. Karena aku Benar-benar. udah ngalamin. Iya, benar-benar benar-benar.
Aku ngalamin sendiri gitu loh, Hmm. dimana ibu rumah tangga, aku juga nggak tahu bisa ketemu apa investor gitu kan. Saya juga nggak ngerti bagaimana. Pokoknya dikasih aja jalannya. Saat kita penuh rasa syukur, terus kita berkata-kata yang baik, itu dibukain aja jalannya. Nggak usah pikir bagaimana caranya, itu urusan yang maha kuasa. Yang penting lakukan sehari-hari kita tuh dengan benar gitu. Bekerja dengan tulus, bekerja dengan rajin, terus berkata-kata positif ke diri sendiri gitu kan. Suka nolong orang juga, generous gitu. Generous itu bukan arti dalam arti duit aja ya, tapi Iya. dengan generous secara tulus. Seperti kita berkata-kata sendiri-sendiri, misalnya kita mengatakan di sini, aku apa mampu, aku apa, aku kita juga menginginkan orang lain yang sama gitu kan. Saat kita penuh, kita juga bisa memberikan kepada orang lain juga jadinya Hmm. gitu. Oke, jadi cakupannya lumayan banyak ya Miss ya, dari ke diri sendiri, ke profesional juga, ke teman Iya, atau iya, ke keluarga, semua ya Miss ya. betul. Heeh, bener banget. Pokoknya setidaknya self talk positif deh ke diri sendiri itu penting sekali. Mm-mm. Oke. Ada Dimulai dari tips self talk dulu. dari Miss sendiri, ada tips nggak sih Miss kira-kira kalau ada orang yang memang dia suka negatif self talk gitu ya? Em, Kira-kira apa dulu sih yang perlu diubah Miss sebenarnya? Kalau ada orang yang negatif self talknya, Mm-mm. ya, dia mau berubah hidupnya nggak, itu dulu. Orang ini Oh. mau ditolong nggak? Orang ini mau nggak merubah hidupnya? Apakah dia sudah sadar atau udah menyadari atau belum? Tapi kalau dia belum menyadari, dia masih mau hidupnya begitu-gitu aja, ya susah juga ya. Kalau tips dari saya sih, yaitu bersyukur, katakan yang baik pada diri sendiri, jaga hati aja sih sebenarnya. Jaga hati, selalu bergerak, jangan diam di tempat. Maksudnya dalam bergerak ini, ya kerjakan apa yang kamu harus kerja. Misalnya hari ini gaji kamu baru segini, ngeluh aja ngeluh kan. Ah, gaji gue segini doang, misalnya apa. Ya jadi ya akan segitu terus, you are what you believe. Hmm. Maksud saya ngerti gak, Miss? Ya, ya, paham, 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 paham. Maksud you are what you believe, maksudnya Hmm. kalau kamu mengeluh terus, ya itulah yang akan kamu terima Iya. gitu. Jadi kalau kamu mau berubah, rubah dulu self talk-nya dulu. Hmm. Rubah self talk itu bagaimana? Ya self affirmation, I am Hmm. enough, Hmm. eh saya berharga, saya layak untuk bahagia. Ya itu self talk-nya dulu. Self talk itu sama kayak self affirmation kali ya. Hmm. Jangan pernah berkata-kata jelek kepada diri sendiri gitu aja. Hmm. Biarpun itu bercanda ya. Iya. Tuh. Emang kadang-kadang sih nggak sadar nih. Hmm. Kadang-kadang juga kalau buat pemula pasti. Tapi lama-lama kalau udah ini, pasti kamu pasti kita peka gitu loh untuk kata-kata negatif. Oh enggak, ini kan hanya apa, pengalaman, nggak mendefinisikan masa depan kita juga gitu saat ini gitu. Jadi setiap kata-kata tuh punya powerful. Kalau sadar tentang kalimat apa yang kita katakan pada diri powerful, itu pasti orang bisa berubah nasibnya. Hmm. Mm-mm. Oke. Nah, sebagai penutup nih, Miss, saya ada dua pertanyaan terakhir. Yang pertama Yap. nih, apakah ada kutipan ya atau kalimat afirmasi favorit Miss Wiwi yang bisa dibagikan ke pendengar? Wah, kalau kalimat favorit saya tuh sekarang banyak sekali. Kalimat favorit itu, aku layak bahagia, aku cukup, aku mampu, aku berkelimpahan, terus I'm a money magnet, waduh, I'm lovable, saya dicintai, saya layak dicintai. Wah, banyak deh, Miss. Nama favorit saya. Oke, oke, oke. Nah, dari Miss Wiwi aja nih yang sudah memiliki banyak prestasi ya, tapi masih Mm-mm. juga melakukan atau mengimplementasi self afirmasi gitu ya. Eh, nah, harapan Miss nih untuk pendengar ya yang menyimak podcast ini, adakah Mm-mm. beberapa harapan-harapan Miss kira-kira apa sih yang
ekspektasi Miss gitu ya setelah orang mendengarkan podcast ini? Harapan saya buat yang mendengar ini ya, Iya. mendengar podcast ini, harapan saya itu coba deh mulai hari ini, nanti sebelum tidur gitu kan, abis dengar selesai dengar podcast ini, coba deh praktekin konsisten untuk ngomong yang baik ke diri sendiri setiap hari. Karena kenapa? Karena suara itu yang paling penting, yang harus kamu dengar gitu loh. Yang positif, yang tekniknya ya seperti tadi saya bilang, bangun pagi bersyukur gitu kan, terus berkata-kata positif pada diri kamu sendiri. Itu jangan selalu apa ngomong, aduh gue bego banget gitu loh, aduh gue oneng, aduh gue nyesel deh. Jangan, coba mulai aja praktek ngomong yang baik ke diri sendiri gitu. Tiap hari konsisten. Nah, konsisten bagaimana ya tadi yang saya ngomong. Hmm. Jadikan itu habit, kebiasaan seperti kamu menggosok gigi tiap hari. Iya Jadi nggak betul. berat kan? Iya betul Gitu. betul. Wah. Pasti hidupnya berubah. Bagaimana merubah nasib, merubah hidup, awali dulu kan mulut kita sendiri, ngomong ke diri kita sendiri. Bagaimana cara ngomong di sendiri? Ngomong dengan suara keluar depan cermin. Aku layak bahagia, aku layak dicintai, aku layak sukses, aku mampu, aku berharga. Nah, ngomong kuping kita mendengar gitu. Dan lupa rasa syukurnya digedein. Itu loh, Miss. Ntar apa? Somehow hidupnya pasti better, better and better and better. Oh ya, kalimat ini nih, mantra yang suka saya pakai nih, bonus nih. Jadi saya suka ngomong gini nih, in every day and in every way, my life is getting better, better and better. Hmm. Itu. Saya selalu ngomong kalau keadaan lagi nggak baik-baik saja nih, saya cuma menghela napas, terus saya ngomong in every day and every way, my life is getting better, better and better. Biarpun itu lagi saat itu lagi mumet gitu loh, lagi banyak itu, tapi saya perkataan itu terus gitu loh. Terus Hmm. sambil mengingat-ingat hal-hal yang bisa disyukuri. Hal yang paling nggak bisa disyukuri pasti ada yang bisa disyukuri. Betul. Jadi rasa syukur dan transformation itu suatu yang nggak bisa dipisahin. Terus Hmm. kayak satu kesatuan gitu. Hmm. Itu harapan saya sih buat yang mendengar gitu loh. Oke, wah banyak banget nih ya insight yang dapat kita ambil dan terima kasih banyak ya Miss Wiwi sudah meluangkan waktu untuk berbagi Ya, di podcast episode kali ini. Semoga percakapan heeh. ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman para pendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih banyak Miss Wiwi. Saya tutup ya podcast hari ini. Oh ya, terima kasih juga untuk mengundang saya udah sharing. Terima kasih juga semuanya.